Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah, statistika, teknik pengambilan sampel, dan penyajian data. Sejarah statistika. Penggunaan teknik analisis statistika ternyata mampu memberikan bantuan yang cukup berarti dalam memperlancar pencapaian tujuan berbagai kegiatan. Dalam kegiatan penelitian, baik untuk kepentingan ekonomi, akademik, maupun untuk pengambilan keputusan manajemen misalnya. Metode statistika mampu memberikan gambaran persoalan yang diteliti dan bahkan mampu memberikan prediksi dan rekomendasi terhadap kondisi-kondisi yang mungkin muncul berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Secara etimologis, kata statistika berasal dari kata status atau stat yang artinya adalah negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua arti. Pertama, statistika sebagai ilmu statistika, dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu sebagai lawan dari kata parameter yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Pada saat mempelajari statistika, kita akan menjumpai beberapa istilah, yaitu statistika dan statistik. Statistika adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan teknik penarikan sampel, perhitungan, serta analisis data sehingga akan diperoleh sebuah informasi berdasarkan sampel tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk atau bahasa yang komunikatif yang dapat dipahami oleh khalayak umum. Sedangkan statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Adapun menurut Sujana, kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data bilangan maupun bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika didefinisikan sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan atau penganalisisnya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisannya yang telah dilakukan. Jadi, statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat disajikan dengan lebih baik dan dapat ditarik kesimpulannya. Klasifikasi statistika. Yang pertama, ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif disebut juga statistika deduktif, merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan, yang mana berikut contoh penyataan statistika deskriptif. Sekurang-kurangnya, 100% dari semua kebakaran di sebuah kota tertentu dilaporkan setiap tahun akibat oleh tindakan yang sengaja oleh orang tidak bertanggung jawab. Nah, penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang sudah ada. Didasarkan hal tersebut, maka cakupan statistika deskriptif adalah sebagai berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk grafik, ukuran nilai pusat dan letak, ukuran display atau simpangan, model distribusi data, angka indeks, time series atau deret waktu atau data berkala. Kemudian ada statistika inferensial. Statistika inferensial disebut pula statistika induktif. Adalah bagian dari statistika yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data sampel yang tersedia yang berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan suatu fenomena.
Dengan kata lain, statistika inferensial berfungsi untuk meramalkan atau mengontrol keadaan atau kejadian. Nah, contoh pernyataannya adalah akibat penurunan produksi minyak dunia oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang. Maka, secara garis besar, statistika inferensial merupakan kaitan antara dua atau lebih fenomena atau variabel. Maka, ditinjau dari teknik uji statistika yang dapat digunakan, statistika inferensial dibedakan menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Sebagai ilmu pengetahuan, statistika mempunyai karakter sebagai berikut. Statistika selalu bekerja dengan angka atau bilangan yang disebut dengan data kuantitatif. Statistika bersifat objektif. Statistika bersifat universal. Peranan statistika sangat dibutuhkan sebagai sarana mengembangkan cara berpikir logis. Lebih dari itu, statistika mengembangkan berpikir secara ilmiah untuk merencanakan, penyelidikan, menyimpulkan dan membuat keputusan yang teliti dan meyakinkan. Dalam kehidupan manusia, statistika berperan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan, serta aktivitas penelitian ilmiah. Fungsi dari statistika menurut Hasan adalah sebagai yang pertama adalah bank data, yang kedua adalah quality control, yang ketiga pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar penetapan dan langkah lebih lanjut. Kegunaan statistika. Menurut Sugiono, banyak manfaat atau kegunaan dari statistika diantaranya yang pertama memperoleh gambaran, baik gambaran umum maupun khusus tentang suatu gejala, peristiwa, atau objek. Yang kedua, mengikuti perkembangan suatu peristiwa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, melakukan pengujian apakah gejala yang satu dengan yang lainnya berbeda atau tidak. Yang keempat, mengetahui apakah ada hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif. Yang keenam, menarik kesimpulan secara logis. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, manfaat dari sampling yang pertama ada menghemat biaya penelitian, yang kedua menghemat waktu untuk penelitian, yang ketiga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, yang keempat memperluas ruang lingkup penelitian. Teknik sampling boleh dilakukan jika populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada probability sampling, yang kedua ada non-probability sampling. Pada probability sampling terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic sampling, yang ketiga area atau cluster sampling, yang keempat multi-stage sampling, yang kelima stratified sampling. Stratified sampling terbagi menjadi 3 bagian, yaitu proportionate stratified sampling, yang kedua disproportionate stratified sampling, yang ketiga optimum allocation stratified sampling. Pada non-probability sampling, yang pertama ada accidental sampling, yang kedua purposive sampling, yang ketiga quota sampling, yang keempat judgment sampling. Probability sampling yaitu teknik penarikan sampel yang memberikan peluang yang sama secara acak atau random kepada setiap anggota populasi untuk terpilih.
Non-probability sampling yaitu penentuan sampel penelitian yang melibatkan pertimbangan atau alasan tertentu dari peneliti. Pada probability sampling yang pertama ada simple random sampling, yaitu salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. Contoh teknik sampel acak sederhana ini yaitu lempar koin, lempar dadu, metode lotre atau undian, blindfold method, dan random tables. Yang kedua, systematic sampling. Teknik pengambilan sampel merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi. Harus ada daftar informasi populasi dari semua individu yang sistematis. Yang ketiga ada cluster atau area sampling. Untuk memilih kelompok yang utuh sebagai keseluruhan dapat diketahui melalui cluster sampling. Pada cluster sampling, kesatuan sampel memuat kelompok dari anggota atau cluster daripada anggota individu atau item dalam populasi. Yang keempat ada multi-stage sampling. Sampel ini lebih menyeluruh dan mewakili populasi. Pada jenis ini, sampel utama adalah kelompok inklusif dan sampel kedua adalah subkelompok dan akan dipilih yang sesuai pada satu dan hanya satu kelompok. Yang kelima ada stratified sampling. Saat menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dalam tingkatan beberapa karakteristik dasar. Dan dari setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil. Peneliti perlu memiliki karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. Stratified sampling terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama proportional stratified sampling. Keseimbangan sampel mengarah pada pemilihan dari setiap satuan sampel yang seimbang pada ukuran kesatuan. Keuntungan dari prosedur ini termasuk keterwakilan dengan mengarah pada variabel yang digunakan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan kelompok dan meningkatkan kesempatan dalam membuat perbandingan antar tingkatan. Yang kedua, disproportional stratified sampling. Ukuran dari sampel pada setiap kesatuan tidak seimbang terhadap ukuran satuan, tetapi tergantung pada pertimbangan, termasuk keputusan seseorang dan kesepakatan. Metode sampel ini lebih efektif untuk membandingkan tingkatan yang mempunyai kemungkinan kesalahan. Hal ini kurang efisien untuk menentukan karakteristik populasi. Yang ketiga ada optimum allocation stratified sampling, yaitu perwakilan komprehensif yang lebih baik daripada stratified sampel yang lainnya. Hal ini mengarah terhadap penyeleksian kesatuan dari setiap strata yang perlu keseimbangan terhadap hubungan populasi strata. Selanjutnya ada non-probability sampling. Yang pertama ada accidental sampling. Accidental sampel merupakan teknik dalam memilih sampel. Peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ, atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling atau tidak disengaja. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian percobaan yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak. Yang kedua ada purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan meneliti tentang kualitas makanan, maka sampelnya adalah orang yang ahli makanan dan sebagainya. Sampel ini lebih cocok untuk
penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak memerlukan generalisasi. Yang ketiga ada kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Yang keempat, judgment sample. Teknik pengambilan sampling di mana sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia atau seseorang yang paling baik jika dijadikan sampel penelitiannya. Selanjutnya adalah penyajian data. Data yang berasal dari populasi maupun sampel yang sudah terkumpul, baik untuk keperluan laporan dan atau analisis selanjutnya, dalam penelitian hendaknya diatur, disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik, sehingga penyajian data lebih menarik publik. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering dipakai, yaitu tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Yang pertama kita bahas adalah tabel. Tabel adalah angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan dan analisinya. Beberapa tabel dalam penyajian data yaitu ada tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita akan bahas tabel biasa. Data-data yang disajikan dalam sebuah tabel secara vertikal dalam kolom-kolom ataupun secara horizontal beberapa baris sesuai dengan pengelompokan kategorinya. Tabel biasanya sering digunakan untuk bermacam keperluan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, dalam rangka menginformasikan data dari hasil penelitian. Berikut ada contoh dari bentuk tabel biasa. Di atas itu ada judulnya, terus itu bentuknya yang secara horizontal, secara vertikal, dan di bawahnya terdapat catatan, boleh ditambahkan catatan atau sumber data tersebut. Yang kedua ada tabel kontingensi, yaitu data-data yang disajikan sesuai kategorinya dalam kolom-kolom dan baris-baris secara vertikal dan horizontal. Tabel kontingensi digunakan untuk menyajikan dua atau lebih informasi atau variabel sekaligus dalam sebuah tabel. Nah, kalau sebelumnya, kalau yang tadi yang tabel biasa itu hanya boleh secara vertikal atau secara horizontal. Akan tetapi kalau yang kontingensi ini dia secara horizontal dan secara vertikal kategorinya itu. Jadi sama aja dia menyajikan dua atau lebih informasi. Nah, di sebelah ini juga udah ada contoh dari tabel kontingensinya. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang disusun dalam bentuk kelompok baris berdasarkan kelas-kelas interval dan menurut kategori tertentu. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian dan upaya lebih sederhana. Pada tabel distribusi frekuensi, menurut aturan Stargest, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Nah, nanti kita bakal buat contoh dari data mentah, kita ubah atau kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, berdasarkan bentuknya, distribusi frekuensi dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif, yaitu nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, tapi dalam bentuk angka persentase. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif, yaitu nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif relatif, yaitu nilai frekuensinya diperoleh dengan cara nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif. Sama, frekuensi kumulatif relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu kurang dari dan lebih dari. Berikut adalah contoh-contoh cara menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi relatif. Lalu
menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif dan menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Tadi kita telah ketahui cara penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Grafik adalah alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun lambang. Tujuan menyajikan data statistik dalam grafik atau diagram adalah untuk memudahkan pemberian informasi secara visual. Nah, beberapa jenis grafik atau diagram sebagai berikut. Yang pertama yaitu diagram garis. Seperti contoh ini adalah bentuk diagram garis. Yang kedua adalah diagram batang. Berikut contoh, ada diagram batang vertikal atau diagram batang horizontal. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Yang pertama, contoh diagram lingkaran dalam derajat. Dan selanjutnya ini adalah diagram lingkaran dalam persen. Lanjut, yang keempat adalah diagram pencar. Berikut ini contoh penyajian data dalam bentuk diagram pencar. Yang kelima yaitu diagram gambar. Berikut juga tertera contoh penyajian data dalam diagram gambar. Dan yang keenam ada diagram peta. Di situ juga sudah tersaji contoh dari diagram peta. Nah, penyajian data yang tadi udah dijelasin itu seperti ada diagram gambar, diagram garis, diagram batang. Itu kan sudah sering kita temui ya dari sejak TK, SMP, SMA. Nah, selanjutnya ini yang ke-7 adalah histogram. Histogram ini adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk kumpulan beberapa segi empat dari setiap kelas interval. Jadi ini kita yang tulis dinilai X-nya ini adalah batas bawah kelas dan batas atas kelas. Baru deh kita isi berapa sih frekuensinya, itu juga udah ada contohnya ya dari penyajian data dalam bentuk histogram. Yang ke-8 yaitu poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini adalah grafik garis dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang menghubungkan frekuensi setiap nilai tengah interval kelas yang dimulai dari interval kelas ke-0 atau sebelum interval kelas pertama sampai dengan interval kelas ke-n plus 1 sesudah interval kelas ke-n. Jadi ini kita ada langkah-langkahnya nih, langkah-langkah pembuatan poligon frekuensi, yaitu buatlah titik tengah kelas dengan cara nilai ujung bawah kelas ditambah nilai ujung atas kelas dikali 1/2. Lalu membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat poligon. Dan yang terakhir adalah membuat grafik poligon frekuensi tersebut. Ini juga udah ada contohnya ya dari yang tadi data tabel distribusi frekuensi ke grafik poligon frekuensi. Yang terakhir, yang ke-9 yaitu OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Jadi kita cari dulu nih frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Baru kita dapat buat ke dalam bentuk OGIF. Sekarang kita akan membuat contoh tabel distribusi frekuensi. Contohnya ini udah data mentahnya, yaitu nilai ujian akhir semester yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, yang kedua kita hitung jarak atau rentangan yaitu dengan cara data yang tertinggi dikurang dengan data yang terendah. Berarti
94 dikurang 60 sama dengan 34. Lalu yang ketiga yaitu menghitung jumlah kelas. Menghitung jumlah kelas dengan cara 1 ditambah 3,3 log n. Log n-nya ini yaitu jumlah banyaknya data. Tadi kan jumlah banyaknya data ada 70. Berarti di sini kita masukin 1 tambah 3,3 log 70. Itu lanjut ya. 1 tambah 3,3 kali 1,845. Langsung aja dihasilin pembulatannya yaitu 7. 4 yaitu menghitung panjang kelas interval dengan cara rentang dibagi jumlah kelas, yaitu 34 dibagi 7 sama dengan 4,857. Dibulatkan aja, ditaksir menjadi 5. Lalu yang kelima, langkah yang kelima, tentukan batas kelas interval panjang kelas. Nah, di sini kita tulis batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Lalu batas atasnya 64, 69, 74, 79, 84, 89, dan 94. Sudah? Nah, tadi batas atasnya dapatnya dari mana? Caranya yaitu 60 ditambah 5 dikurang 1. Itu kan 60 tambah 5, 65 dikurang 1. Itu hasilnya 64. Seterusnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Lalu yang keenam, buat tabel sementara dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Tadi kan tabelnya udah diurutin, sekarang buat pakai tabel sementara lagi. Di sini nilai interval. Yang pertama, nilai interval, lalu rincian, dan frekuensi. Nilai intervalnya berarti yang tadi yang pertama 60 sampai 64, 65 sampai 69, dan seterusnya. Nah, yang rinciannya ini kita hitung manual. Tadi dari yang tabel yang udah diurut, tadi ini udah dihitung. Lanjut terus dihitung. Setelah dihitung, kita simpulkan di kolom frekuensi jumlah tiap nilai intervalnya. Nah, di jumlah kalau udah sama, tinggal yang terakhir kita buat tabel distribusi frekuensi. Kolomnya yang pertama nilai interval dan jumlah frekuensinya. Sama kayak yang tadi ini, cuma yang rinciannya kita hilangin aja. Udah. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan baik dari audio maupun video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengerjakan tugas.